وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Puja dan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di waktu yang mulia ini Allah masih izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membaca satu buah hadis daripada hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari terkenal punya kitab sahih. Sering kita membahas tentang hadis-hadis yang ada di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari ini orangnya bukanlah orang daripada orang Arab. Beliau bukan orang Arab, tapi orang termasuk orang Ajam. Akan tetapi Imam Bukhari ini beliau meriwayatkan, menuliskan hadis, dan hadis itulah, kitab beliau itulah termasuk kitab hadis yang sangat-sangat populer yang disebut dengan hadis sahih. Apa kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala? Hadis ini dalam Sahih Muslim juga ada. Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi kalau ada orang bertanya kitab hadis yang paling asah setelah Al-Quran, itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu disepakati oleh ulama. Siapa yang mengatakannya? Imam Nawawi dalam kitab At-Taqrib. Jadi kalau ada dalam Sahih Bukhari, kalau ada dalam Sahih Muslim, cukup hadis itu. Tak perlu kita cari kepada hadis yang lain. Kecuali kalau tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, baru kita coba mengkaji di kitab-kitab lain. Tapi kalau dalam Sahih Bukhari sudah jelas ada hadisnya, atau dalam Sahih Muslim sudah ada hadisnya, sudah cukup. Tak perlu kita mencari kepada yang lain. Makanya as-sahhul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling asah, yang paling asah itu yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kitab yang paling sahih. Al-Quran itu tak bisa kita robah, tak boleh. Kita kurangi, tak boleh. Kurang setuju kita dengan ayat. Mungkin ibu-ibu kurang setuju dengan ayat apa-apa menikah sampai 4 kali. Dihapus tak boleh, berdosa. Tak boleh. Kita tak setuju dengan ayat tentang riba, karena ini yang kita lakukan setiap hari. Kita robah. Umpama kita presiden, kita minta robah Al-Quran tu, hapuslah. Tak bisa. Al-Quran tu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmam. Sempurna Al-Quran. Tak bisa dirobah, tak bisa dia diotak-atik, tak bisa. Maka hati-hati. Jadi dirobah tak bisa, dipermainkan pun tak boleh. Ini ada profesor kemarin mempermainkan tentang ayat tentang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
wa sallimu taslima. Itu kata profesor tu salah tu kata dia. Yang betul itu ya kita tidak membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berarti masih kita berselawat kata dia. Jadi itu salah, hilangkan kalimat itu. Kata dia, dia ingin mengakal-akali agama. Ni banyak ni. Orang-orang yang mengakal-akali agama sehingga tak masuk akal pun dia paksa untuk masuk akal. Ni banyak kita hari ini. Ada yang tak percaya dengan azab kubur. Ada lagi yang dia mengatakan, dah tak usah lagi kalau ada orang yang mati jangan dikubur, dibakar saja. Ada yang berbicara seperti itu. Kenapa? Kalau dikubur tanah habis nanti untuk kuburan. Sedangkan tanah ni mahal. Itu kata profesor itu. Ada apa? Jadi kalau ada yang mati tak usah dikubur, dibakar saja kata dia. Dibakar hemat. Tanah tak habis, paling yang habis apa? Kayu api. Sekarang orang pun tak pakai kayu api membakar, pakai gas saja. Dibakar dah selesai. Habis tinggal debu. Jadi menurut dia lebih elok seperti itu daripada dikubur. Kubur tanah mahal kata dia. Iya tak? Betul tak? Kalau iya pula nyawa itulah sama lah. Itu profesor bongak jangan. Kata dia, ya betul. Kata dia, jangan. Nanti kalau mati dikubur, nanti bagaimana caranya? Rumah dibuat di mana lagi rumah? Masjid nak didirikan di mana? MDA madrasah didirikan di mana? Habis sama kubur. Jadi oleh karena itu jangan dikubur kata dia, dibakar saja kata dia. Ada pendapat pemahaman itu. Kita khawatir kita. Ini dulu ada namanya, sekarang ada namanya lagi moderasi agama nih. Kita perlu bertanya juga, ini ada apa di dalamnya ini? Apakah masih masih seperti agama yang sudah kita amalkan hari ini? Kalau iya, alhamdulillah, kita pun akan beramal dengan seperti itu. Tapi kalau sudah ada pemahaman yang baru pula, di sinilah musibah itu datang dan kita perlu untuk berhati-hati. Bahaya hari ini. Sekarang ni musuh kita bukan saja dari Yahudinya, bukan saja dari Nasraninya, bukan saja dari Syiahnya, liberal pun termasuk bagian daripada musuh yang hari ini mulai mencoba merusak daripada Islam itu dari dalam. Dari dalam dia rusak. Ni mulai tak usah dikubur, dibakar saja kata dia. Kemudian kemarin dia coba pula nikah itu boleh tanpa pakai wali. Tanpa pakai wali. Jadi perempuan datang kepada laki-laki, aku serahkan diri aku kepada abang. Kemudian sang suami menerima, aku terima penyerahan diri engkau kepada aku. Dah selesai, bolehnya berdua-dua katanya. Ini apa ni, ajaran apa? Yang berbicara orang alim, yang membolehkan orang alim. Na'udzubillah. Ini hari ini mulai kita diuji ni. Diuji betul kita, diuji. Ada lagi yang mengatakan, ya tak apa-apa, mohon maaf, ternak babi itu tak apa-apa, boleh kita menjual. Babi yang haram tu babi di hutan, kalau babi yang ada di kandang tak apa-apa, boleh. Itu sama dengan kambing kata ni. Ini apa ni, menyeleneh ni. Sama dengan kambing, kita yang bagi makannya, kita yang memandikan kita bersama dengan kambing. Yang haram tu yang di hutan katanya lah. Akan bahaya pemahaman ini. Kalau orang-orang baru mengaji, akan langsung dia telan, langsung dia cerna, kata dia, oh berarti iyo juga tu. Iyo, kalau yang di hutan itu baru haram, kata mereka. Kenapa? Yang di hutan tadi makanannya tak jelas. Makanan kadang bangkai, makanan kotoran. Tapi kalau di kandang kan makanannya jelas. Kita yang ngasih makan, kita yang ngasih minum, kita yang bersihkan, jelas. Jadi sama dengan kambing. Betul tak tu? Kalau betul, itu ialah parah. Bongak apa dah profesor tadi ni. Tak. Babi ya babi. Jangankan babi itu di kandang, satu kamar pun babi itu sama Pak Prop tu yang namanya babi itu tetap babi. Sekamar dia sampai samulolok sabantalnya. Sapiriang pula je makan berdua umpamanya. Yang babi itu babi. Tak bisa halal. Ya haram. Kan dalam fikih kan sudah disebutkan wa man tawallada minhuma.
yang terperanak dari salah satu keduanya. Kan sudah disebutkan. Ini hari ini ada orang mencoba kembali untuk merusak kader generasi muda Islam, yang merusak anak-anak kita. Maka perlu kita hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Didik anak dengan baik, didik anak kita dengan sekuat-kuatnya. Ajari anak kita Islam yang benar, ajari dia akidah yang benar. Hari ini mulai ada orang kembali merusak, mulai kembali untuk melemahkan daripada generasi muda Islam. Jadi kata dia, kalian mau juga kalian menghadap ke Kaabah itu. Dulu di Kaabah tu ada salib, ada yang digantung. Ini apa, kalimat apa ini? Memang dia pernah masuk Kaabah? Coba lihat Kaabah itu seperti apa. Tak ada satupun daripada sesuatu yang bersyirikatkan dengan Allah Ta'ala. Kaabah adalah tempat kiblat yang paling mulia. Arah yang paling mulia seorang Muslim adalah Ka'batullahi Syarifah. Tak boleh orang kafir masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena dia bernajis. Tak boleh. Ayat Al-Quran mengatakan. Apalagi benda seperti najis patung di dalamnya. Justru tak ada. Jelas tak ada. Ni orang ni tak faham. Masuk Masjidil Haram saya tak boleh orang kafir. Tak boleh. Allah larang. Ini tanah haram. Kafir tak boleh masuk. Kenapa? Dia bernajis. Apanya najis? Makanannya ada najis juga. Kemudian apa? Di tubuhnya juga ada najis. Di mananya? Ya dia tak belum berkhitan. Belum berkhitan. Khitan tu kan ada najis di ujungnya, di kulfun ni tu. Kuluf itu najis. Jadi kalau dia khitan, najisnya terbuang. Kita alhamdulillah najis tu dari kecil sudah terbuang Pak. Walaupun terlambat kita. Kita kan terlambat sunat ni. Terlambat kalau dibanding orang Arab. Orang Arab sunatnya usia 7 hari dah sunat dia. Kita usia berapa baru sunat? Dah kelas 5 SD, kelas 6 SD, lah comel pula belum muiknya lah baru sunat. Kalau orang Arab enggak, 7 hari sunat dia. Kita enggak. Ni. Jadi penyebab najis itulah yang masuk ke dalam, penyebab najis itulah yang mereka dilarang masuk ke dalam Masjidil Haram. Dilarang masuk ke tanah haram dalam kacamata syariat kita. Maka hati-hati betul kita untuk mendidik daripada generasi muda Islam, daripada generasi-generasi kita. Hati-hati betul, hati-hati. Dari sekarang perhatikan untuk mendidik generasi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ni dalam Sahih Imam Muslim, di dalam kitab Al-Birru wal Wasi was-Sillatu wal Adabu. Al-Birru wal Wasilah, Al-Birru, Wasilah wal Adab. Berbuat baik, wasilah menjalin silaturahmi, wal adab dan adab. Dalam kitabnya apa? Istihbab al-afw wat tawadhu'. Istihbab, disunnahkan, dianjurkan al-afw, saling maaf-maafkan. Al-afw, maaf. Afwan, maaf. Tawadhu', rendah hati. Ini judul babnya. Afwan, maaf. Afwan, ya. Ada orang ketika al-afun, afun maaf. Tapi kalau afwan maaf, kalau al-afun itu kembali atau dilipat gandakan. Itu namanya al-afun. Jadi orang bilang syukran. Ada orang kita bilang afwan. Itu beda dengan al-afun. Al-af kembali. Al-afwan, al-afwa. Tapi kalau afwan, mohon maaf. Afwan. Tapi kalau al-af kembali. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal. Hadis ni dari Abi Hurairah. Abi Hurairah ma'ruf, nama beliau Abdurrahman As-Sakhra Ad-Dausi. Itu nama beliau setelah masuk Islam. Nama beliau sebelum masuk Islam ada 30 namanya. Ada yang mengatakan namanya Abdus Syams, hamba matahari, karena beliau menyembah matahari. Pagi-pagi mulai matahari terbit, mulai beliau menyembah. Ini ada juga ni hari ini ni. Saya pernah nampak di saya. Dia ya kalau ketika kita tanya, saya tak menyembah matahari kata dia. Tapi saya perhatikan mata saya betul melihat dia. Dia seorang kiai, ketika terbit matahari, dia buka pecinya, kemudian dia ginikan matahari tadi. Apa? Bukan matahari. Gayanya gitu seperti ini. Bukan matahari. Matahari apa lah caranya mambuk juga. Tak mungkin. Pagi-pagi saya memperhatikan saja itu. Terus di lapangan,
di lapangan, di tengah-tengah. Oh. Jadi saya heran, ini kiai kau menyembah Allah Ta'ala atau menyembah matahari ini, kata saya. Jadi saya tanya, kenapa kok kiai buat seperti itu, kiai? Ya, energi matahari ini perlu nih kita masukkan ke kepala kita, kata dia. Ya, apa gunanya, kiai? Kata. Terpikir oleh saya, apakah macam matahari pula kepala awak atau macam mana? Nah, dia perlu, kata dia. Pagi-pagi energi matahari. Tapi buruk kali pandangan, buruk. Cobalah, ustaz. Dari tengah lapangan, ada orang ustaz berdiri. Matahari pas pula berdiri, menghadap ustaz tadi ke matahari tadi. Ustaz tadi ginikan ke kepalanya. Nah, lain tak? Buruk nak bentuknya itu? Buruk, seolah-olah ustaz tadi menyembah matahari. Bahaya, fitnah itu. Saya nampak betul. Saya tanya kenapa? Harus melakukan hal yang seperti itu. Depan orang ramai lagi. Ya, cahaya matahari ini harus masuk. Dulu Abi Hurairah dahulu kala memang menyembah matahari. Ketika matahari terbit dia sembah. Nanti ketika matahari tenggelam dia sembah lagi. Begitu orang-orang menyembah matahari dulu. Seperti itu. Makanya dahulu ketika Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam kan begitu itu. Nak menentukan, nak melihat sebelum kenal dengan Tuhannya. Dianggap matahari Tuhan. Rupanya maghrib hilang matahari. Timbul bulan. Dianggap bulan Tuhannya. Rupanya subuh hilang pula. Berarti tidak itu Tuhan. Disangkanya siang Tuhannya. Rupanya ada malam. Tak mungkin Tuhan hilang timbul kata dia. Akhirnya bagaimana? Itulah. Rabbi arini. Apa kata bagaimana cara Nabi Ibrahim kenal dengan Tuhannya. Qala Rabbi arini. Kaifa yuhyil maut. Qala awalam tu'min. Qala bala. Walakin yatma'innal qalbi. Aku bukan tak beriman. Bagaimana engkau menghidupkan orang mati, ya Allah? Coba lihatkan kepadaku. Awalam tu'min. Apakah engkau tak beriman? Bala, bukan. Aku beriman. Akan tetapi untuk menguatkan hatiku. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Apa katanya? Qul Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala. Walakin yatma'innal qalbi. Qala فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا. Dalam Hasyiah Sawi tafsir Jalalain disebutkan ambil 4 ekor burung yang berbeda-beda jenisnya. Berbeda. Mungkin burung merpati, mungkin burung merak, ni mungkin burung apa. 4 ni sembelih. Disembelih yang 4 ni cincang. Setelah dicincang yang 4 ini, masukkan ke dalam satu wadah tempat. Ember lah umpama. Masuk dalam ember keempat ni, campur. Aduk dia. Selesai diaduk, kemudian ambil satu unggukan letak di sana. Satu unggukan letak di sana. Ini sudah berbeda-beda nih. Sudah tak bisa lagi kita menyatukannya. Yang mana merpati, yang mana merah. Dah, masuk sana. Kemudian apa kata Allah? Panggil. Dipanggil kembali oleh Allah, dipanggil oleh Nabi Ibrahim, datang keseluruhannya kembali seperti sedia mula kala. Begitu. Jadi itu urusan Allah. Yang bisa menghidupkan orang yang mati, Allah. Dan bagaimanapun mematikan orang yang hidup juga kehendak Allah. Manusia tak bisa, sama sekali tak bisa. Maka Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau dahulunya menyembah matahari. Dulu ada orang yang menyembah matahari. Ada yang menyembah api. Ada yang menyembah authan, patung. Ada yang menyembah patung. Dulu ya. Akhirnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah usia baru 26 dan masuk Islam dan tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya Abi Hurairah. Nama asalnya adalah Abdurrahman Sakhra Ad-Dausi. Ini yang periwayat hadis yang akan kita baca hari ini insya-Allah. Setelah dia masuk Islam, dia pulang ke Yaman, daerah Yaman. Dia rayu ibunya untuk masuk Islam. Bu, ayo masuk Islamlah, Bu. Rupanya ibunya bukan menerima yang baik. Justru ibunya menghina Nabi Muhammad. Dihina ya Nabi Muhammad oleh sang ibu. Sedih betul hati Abi Hurairah.
Dalam satu sisi kita mesti beradab kepada orang tua. Dalam satu sisi ini ibu kita menghina kekasih kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya ditahan. Mengadulah Abi Hurairah kepada Rasulullah dalam keadaan menangis. Menangis sejadi-jadinya bertanya kepada Rasulullah. Kata Abi Hurairah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan ibu aku ya Rasulullah." "Kenapa ya Abu Hurairah?" kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ibuku ya Rasulullah tidak mau dia untuk masuk Islam dan justru dia malah menghina engkau ya Rasulullah." Diangkat tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berdoa, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, beri petunjuklah, beri hidayahlah ibunya Abi Hurairah. Begitu doa daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besoknya Abi Hurairah pulang ke rumahnya dan dia dapati ibunya sedang dalam keadaan mandi. Kata ibu, "Makanak." "Tunggu Abu Hurairah, tunggu di luar. Tunggu ya." Abi Hurairah sudah mengira bahawa ibunya tak menerima dia lagi untuk masuk rumah. Ni ibu marah ni, ibu tak menerima lagi untuk masuk rumah. Jadi Abi Hurairah dengan sabar menunggu sampai diizinkan oleh sang ibu masuk rumah. Baru tak lama kemudian sang ibu pun mengizinkan Abi Hurairah masuk rumah setelah ibunya mandi. Dan kemudian ibunya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi diuji pula keimanan sang anak ini, diuji kesabaran sang anak oleh Allahu Rabbun Jalla Jalaluh. Apa hadis yang akan kita bacain? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadda'a ahadu lillahi illa rafa'ah. Ini tentang tawadhu seseorang. Hadis ni menunjukkan ada sedekah, kemudian ada tawadhu. Kita ketika diberi sedekah, ketika kita diberi banyak harta oleh Allah, kita sedekahkan kepada yang berhajat menerima. Siapa yang berhajat menerima? Orang fakir miskin, anak yatim, masjid, tempat-tempat sosial, organisasi-organisasi yang mereka sangat membutuhkan. Apakah perlu untuk kita menyampaikan ke semua orang? Tidak. Jadi bagaimana? Sebaik-baiknya sedekah seseorang yang menginfakkan, yang melakukan tangan kanannya dan tidak mengetahui daripada tangan kirinya. Jadi tak perlu kita harus menyampaikan ke fulan, "Hei si anu, danalah membayi tu catat dia. Tak perlu. Ada suatu musibah pernah terjadi di Pekanbaru itu. Bapak ni menyumbang 1 juta ke masjid. Panitia masjid lupa menulisnya. Seminggu dibiarkan oleh bapak ni. 2 minggu tak juga ditulis oleh panitia. Dibawa spidol oleh bapak ni dari rumah ditulisnya nama, ditulisnya angka. Itu fakta, cerita fakta. Ditulisnya. Jadi kata panitia, kata bendahara, "Ini siapa yang nulis?" Tanya pengurus tak ada. Jadi tengoklah CCTV. Itu juga no CCTV gua kadang begini. Tengok CCTV, rupa di CCTV yang menulis nama tu orang tu. Orangnya yang menulis itu tu. Dia yang menyumbang, kemudian dia pula yang menulisnya. Ini tak elok. Tapi lebih tak elok lagi kalau Allah hendak menyumbang, hendak perlu menulis tu. Itu lebih parah itu. Ada lagi musibahnya apa? Nyalah berjanji tapi hendak je membayar-bayar. Ada disinggung pula dek pengurus tarikh tiap Jumaat sebelum khatib naik mimbar. Bagi bapa ibu yang sudah berniat, mohon untuk segera menyampaikan kepada bendahara. Itu setiap Jumaat, indak juga baru merasa baru. Ni ada berjanji. Ketika rapat ni kan kita kadang cepat berjanji ni. Saya 10 sak, saya keramik 5 kotak, saya itu 2 meter, saya itu 10 meter. Tapi cik bercakap aja. Ketika ditagih, mana nantilah. Nantilah. Itu yang lebih parah pula lagi. Berjanji saja tapi susah untuk menyampaikan. Maka oleh kerana itu al-ikhlas itu penting. Tawadhu, rendah hati.
Maka di sini disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mali." Tidak berkurang daripada sedekah seorang hamba daripada hartanya. Harta yang kita infakkan, harta yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ma naqasat. Ingat, tidak berkurang. Ini Nabi mengatakan ini. Nabi mengatakan, yakinlah kita dengan ini. Yakin kita dengan ini, insya-Allah justru Allah tambah daripada harta kita. Maka ada sebagian ulama mengatakan, kalau kita memiliki harta, jangan pernah dihitung harta kita. Jadi maksudnya berapa piti masuk anjo ke dalam kotak, berapa piti masuknya dalam kotak. Jangan dihitung kan. Insya-Allah bertambah banyaknya terus. Tapi kalau kita hitung, justru ketika hitungnya bertambah seketek. Kita macam mana? Kita karena dihitung kan? Makanya tak pernah banyak piti kita kurang terus. Jangan dihitung. Ada masuk, ada dapat masuk, ada dapat masuk. Pas nak keluar ambil pula. Jangan keluar ambil. Tapi masuk. Ini tambah banyak nih uang di dalam ni. Tapi kalau kita hitung seminggu 10 juta, 2 minggu 1 bulan 40 juta. Itu paling kisaran-kisaran situ aja kita dapat. Kalaupun meningkat, paling meningkatnya 10 juta jadi 50 juta. Jadi sampai 80 juta, jadi sampai 100 juta dalam 1 bulan, jarang. Kalau kita menghitung. Begitu kata para ulama. Jadi jangan dihitung. Makanya kiai-kiai dulu tu tak ada ngitung duit dia. Salam orang berapa masuk jo. Salam orang berapa. Beko perlu dari santri ingin pulang kampung, kasihnya. Santri makan dikasihnya. Tapi yang koko tak pernah habis. Dan justru bertambah terus dia. Gitu. Masuk tak kali-kali itu? Tak masuk Ustaz. Bisa tekor bandar Ustaz. Jadi min malin sadaqah. Nabi mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidak berkurang daripada sedekah seseorang min malin daripada harta. Tak akan berkurang. Harta yang kita infakkan, harta yang kita berikan, tak pernah kurang. Betul. Mungkin anggapan kita kurangnya itu nominalnya. Kita punya uang 100 juta, kita infakkan 20 juta. Berarti kurang. Menurut pandangan zahir kita kurang. Tapi kita tidak tahu. Sekejap saja Allah mengembalikan yang 20 itu. Min haitsu la yahtasib. Daripada kita tak sangka-sangka dari mana ia datang. Kadang coba selalu kita buktikan. Tapi betul-betul ikhlas. Lillahi ta'ala. Ada orang butuh, Ustaz, anak saya nak bayar semester ni Ustaz. Ini semenjak corona ni kami tak ada dapat apa-apa Ustaz. Kadang dapat makan saya cukuplah Ustaz. Dapat pagi habis petang, dapat pagi habis petang Ustaz. Tolong dibantu Ustaz. Berapa semesternya? Semesternya cuma 800. Kasih uang, pas uang ada sejuta, kasih sejuta. Tak lama kemudian ada orang menyampaikan, Ustaz bisa datang ke tempat kami Ustaz. Apa? Kami ada bayar nazar Ustaz. Jadilah datang gitu. Cuma membaca doa 5 minit aja dapat amplop 2 juta. Bayar tu. Baca ni doa 5 minit. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana dalam Quran tu baca je lah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana zalamna. Rabbana wa atina. Rabbana innana. Rabbana. Rabbana tokok tadi Rabbana ni. Assalam. Kan? Haitasi. Lan ma naqasat. Tidak berkurang. Pedagang pun seperti itu. Yakin kita. Dengan kejujuran kita. Dengan sadaq. Dengan keimanan yang kita miliki. Kita bantu orang. Kita siapa saja di antara kita seperti itu. Ada orang datang, maka Sayyidina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang kepadanya, ketika ada orang datang, tolong bantu kami tak memiliki apa-apa, dia beri. Ternyata setelah itu datanglah para malaikat untuk mengantarkan bagian daripada posisi untuk dia. Apakah rezeki itu disebabkan karena dia membantu orang tadi? Ya, betul. Maka oleh karena itu, asbab rezeki itu lancar bisa saja daripada orang lain. Maksudnya apa? Kerannya itu orang lain yang memegang. Rezeki kau lah ada peruntukannya. Contoh umpama seperti tank air. Rezeki kita oleh Allah dari alam rahim sudah tahu sukatannya sebanyak apa. Ni banyaknya. Sebanyak apa? Sebanyak tank ini. Cuman bagaimana caranya agar yang dari tank ini keluar? Bagaimana caranya yang dari tank ini keluar? Tentu harus ada kerannya.
Nah, kerannya ini kadang ada orang lain yang memiliki keran itu. Tapi rezeki daripada rezeki kita. Maksudnya apa? Dengan kita membantu orang lain dan ternyata barulah Allah berikan bantuan besar itu kepada kita. Maka kata para ulama, kata Syekhuna Syekh Imran, Syekh Imran As-Samad, kata beliau rahimahullahu ta'ala, rezeki kita kau seperti tengayi tadi itulah. Kita baru lahir ke dunia, rezeki sudah dicatat di alam rahim, tengair. Jadi semakin banyak kerannya, semakin cepat habisnya. Kalau semakin capek habisnya, berarti semakin capek kita mati. Maka mana bapak ibu-ibu mau? Rezeki yang diteng tadi lambat habisnya, atau semakin cepat habisnya? Bingung kan? Mana yang Nio? Kalau Nio capek habis, banyak buka usaha. Buka jualan niko, buka jualan niko, buka berdagang niko, buka kebun ini, buka itu banyak. Capek habis, ingat. Capek habisnya beko. Tapi kalau ingin habisnya lambat, ya udah, istiqamah saja dalam satu usaha. Begitu menurut beliau. Berdagang-berdagang aja, kemudian dakwah. Kemudian jangan sadar ke dikacau. Ikut ada orang yang seluruhnya nak dikacaunya. Bakabun sawit iyo jo agak 50 hektar. Beko berkandang ayam di bawahnya berbuat pula kolam ikan. Beko berdagang iyo jo. Kok biasanya capek air yang dalam tank tadi itu cepat habisnya. Kenapa? Kerannya terlampau dibuka besar. Jadi maksudnya habis rezeki capek mati. Ayo apa-apa, hati-hati lah tu. Jadi istiqamah satu. Buka usaha banyak boleh? Boleh tak apa-apa. Ini kan menurut ijtihad beliau. Menurut ijtihad beliau, Syekh Imran As-Samad. Beliau wafat usia 94 tahun. Beliau wafat usia 94 tahun beliau wafat. Kan luar biasa. Maka oleh karena itu, kalaupun kerannya besar, tapi kalau jelas pula peruntukannya untuk masjid, untuk tempat ibadah, untuk pesantren, ini tak apa-apa ini. Maka oleh karena itu, mana kasat? Tidak berkurang. Dengan apa tidak berkurang? Dengan kita menginfakkan dan mensedekahkan. Ingat, karena sedekah itu tak berkurang. Kalau selain daripada sedekah, berkurang. Apa contohnya? Untuk diri kita kan tak sedekah. Kita bermewah-mewah untuk diri kita. Sedekah? Tidak. Tapi kalau untuk anak, sedekah. Untuk istri, sedekah. Untuk orang lain, sedekah. Dengan masjidnya, sedekah. Dengan anak yatimnya, sedekah. Dengan panti asuhannya, sedekah. Kalau untuk bermewah-mewah dengan kita, bukan sedekah. Min malin sedekah. Maka oleh karena itu perlu itu. Mana kasat? Tak berkurang sedikit pun. Kita ni, karena tak yakin maka berkurang. Kita tak yakin. Kita tahu hadis ni, tapi ragu. Saya Ustaz dari dulu saya mempraktekkan bersedekah, tapi harta saya tak banyak Ustaz. Tak bertambah-tambah. Pendapatan saya juga tetap tak pernah bertambah. Ada apa Ustaz? Mungkin ketika bapa ibu bersedekah langsung terbayang, sedekah 100 ribu, habis kau dapat 10 juta. Itu yang terbayang. Itu memang takkan bisa. Pagi-pagi kata Ustaz Yusuf Mansur, pagi-pagi bersedekah. Datang ke masjid pagi-pagi bawa uang 10, akan balik berapa Cang Nandan? Kalau 110 berapa kali lipat? 100 kali lipat. Berarti kalau 10 berapa tu? Kalau 10 dapat 1 juta. Kalau kita pagi-pagi itu 1 juta dapat 10 juta. Kalau 10 juta kita sedekahkan pagi itu, sore dapat 100 juta. Itu dalam otak kita ketika kita bersedekah, takkan balik. Takkan balik. Mak banyak bapak tu. 100 ribu tiap pagi. Pak, bapak tiap pagi 100 ribu pak. Kenapa pak? Ya saya memang ini sudah saya istiqamahkan 100 ribu ni. Masya Allah hebat ya pak ya. Ada pak? Cobalah. Awak coba sajalah sedekah dalam setiap pagi itu 100 ribu saja. Insya Allah Allah lipat gandakan 100 kali. 10 kali. 100 ribu kalau 10 sejuta kan? Sejuta. Allah lipat gandakan. Cobalah. Dicobanya pertama lillahi ta'ala dapat 100 dia infak, sorenya ada usaha dagangannya melonjak dapat 1 juta.
Besoknya lupa lillahi ta'ala. Lah tabayang aja dia nya sejuta. Mak kalau 100 cuma 3 juta, awak dapat 30 juta katanya. Itu rupa tak dapat lagi. Jadi katanya, ini salah ni cara ustaz ini ni. Kenapa? Saya cuma sekali aja yang dapat, berikutnya tak dapat lagi. Jadi seolah-olah sudah macam judi jadinya. Orang-orang yang pakai saham apa itu, seperti itu. Nampak nanti saham dia pasang, nanti lepas dia tukar balik. Ini tak betulkan dalam cara beragama. Tapi kalau lillahi ta'ala, man naqasat min malin, tidak akan berkurang daripada harta seorang hamba yang ia pergunakan untuk sedekah. Tidak berkurang. Zadallahu abdan. Allah tambah. Berlipat-lipat ganda Allah tambah. Ingat itu dengan sedekah. Idzan ma tamanaqasa illa idza bi'afwin, dengan illa idzan, kecuali Allah akan menambah kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ullah, dan tidak ada orang yang tawadhu karena Allah kecuali rafa'ahullah, Allah angkat derajatnya. Jadi tawadhu ni perlu ni, merendah diri. Tapi ingat-ingat, bisa kadang dengan tawadhu ni kita sombong. Kita tawadhu, tapi niat dalam hati ingin dipuji orang. Kita tawadhu. Wah, bapak ni bagus suaranya, bapak lah yang azan pak ni. Awak kau apalah azan. Kadang suara biasa. Tujuannya ingin orang memuji lagi. Ni ada orang pak, semakin dia tawadhu, semakin dia ingin dipuji pak. Ada. Ini orang yang seperti ini, orang bermasalah. Tapi kalau memang dia tawadhu, masih ada orang yang tua daripada dia, masih ada orang yang lebih alim daripada dia. Orang tadi yang ia muliakan, rafa'uhullah, Allah angkat. Maka kalau kita tawadhu, Allah angkat. Tapi tawadhu hati-hati. At-tawadhu'u indal kuffar. Tawadhu di depan orang kafir tak dibolehkan. Tawadhu di depan orang yang sombong pun tidak dibolehkan. Ada orang yang sombong. Maka ada ungkapan tu dalam Muraqil Ubudiyah. Apa katanya? Man takabbura, apa katanya? Siapa yang sombong di atas orang yang sombong, itu sedekah. Jadi kalau ada orang tu sombong, oh saya itu kecil itu, bagi saya itu kecil itu, panen saja sekian ton apa, sombong nampak. Kita boleh sombong. Lu nampak itu dapat. Kalau cerita harta, lebih banyak harta saya pak. Ceritalah gitu. Memang berduto pula kita. Sombong boleh. Depan orang yang sombong itu sedekah. Untuk apa? Untuk melemahkan dia. Untuk melemahkan dia. Cuma hati-hati jangan sampai terbibit dosa daripada hal yang pernah kita lakukan. Sehingga berdusta, dosa. Menghina sampai ke tahap dosa. Maka kalau duduk dengan depan orang yang sombong, lebih elok untuk kita hindarkan saja. Jadi kita tahu ni si fulan ni sombong. Biasa baru duduk ceritanya lah cerita harta dia, cerita kekayaan dia dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahawa pertama, setiap harta yang kita sedekahkan, setiap harta yang kita infakkan tidak akan berkurang, dan justru Allah menambahnya dengan beberapa kali lipat. Apalagi dalam masalah hutang. Dalam kitab di dalam kitab Al-Ijma' Imam Al-Munziri rahimahullahu taala ada di sana, hutang pun Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan. Lipat gandakan bukan nilai hutangnya itu, bukan. Bukan berarti ada orang berhutang dengan kita 10 juta, kemudian tak dia bayar, kemudian jadi 20 juta. Bukan, itu riba itu. Bukan. Tapi maksudnya adalah sedekah. Hutang yang terlambat dibayar itu termasuk bagian sedekah. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hutang kepada orang, cepat bayar. Cepat bayar. Agar jangan nanti dianggap itu bagian sedekah. Sedekah siapa? Sedekahnya kita kepada orang. Sedekah orang yang memiliki uang tadi. Jadi rugi kita. Di dalam kitab Al-Ijma' Munziri itu, dilipat gandakan 1 juta dalam 1 hari. Umpama, ada orang meminjam duit kita 100.000. Dalam 100.000 umpamanya. Dia janjikan, umpamanya dia janjikan, Ustaz pinjam duit Ustaz 1 juta lah. Ustaz pinjam duit Ustaz 1 juta Ustaz, nanti 2 minggu lagi akan kami bayar. Pas sampai tempo 2 minggu, tak dibayarnya uangnya. Mulai dari hitungan itu akan dilipat gandakan 100 kali lipat. Ya, ada yang mengatakan 1 juta. 100 dikali 100 itu berapa?
100.000 kali 100.000 itu berapa? 1 M. Bisa 1 M. Kita anggap saja 1 juta. Kita anggap 1 juta. Kalau dilipat gandakan 10, 1 juta. Sehari 1 juta. 2 hari 1 juta. Sama dengan sedekah kita 1 hari itu 1 juta. Kitanya kita siapa? Kita yang punya uang. Kita yang punya uang. 1 hari 1 juta. 2 hari. Jadi semakin lama duit kita dengan orang tadi, semakin banyak sedekah kita. Begitu dia dalam kitab Al-Ijma' Imam Munziri. Jadi kalau ada orang minjam uang kepada kita, dia tentukan waktunya. Nanti 2 minggu lagi akan kami bayar. Pas habis waktu 2 minggu, belum dia bayar, itu sudah dihitung sedekah kita. Sedekah kepada dia bukan juga, tapi sedekah kepada orang yang lain, dan itu dicatat oleh malaikat. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Maka semakin lama uang kita dengan orang tak apa-apa. Biar aja. Jadi kalau ada kawan kita yang belum membayar utang lagi, biar aja lah. Pakailah tarikh. Mengalir pahala sedekah kita kepada kita. Mengalir pahala sedekah ini. Pakailah. Gitu nih. Cuman tengok pula utangnya kan. Kalau utang 1 juta bisa. Tapi kalau 10 juta, turutnya langsung. Banyak itu tuh. Tapi kalau kita, tak apa. Tapi tetap mengalir. Begitu dia. Maka mana kasat min malin. Tidak berkurang daripada harta yang kita sedekahkan. Dan orang-orang yang tawaduk, dia tidak akan hina. Dan bahkan dia akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wabillahi at-taufiq. 2 itulah kajian kita. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang dan justru ditambah oleh Allah dengan beberapa kali lipat. Kemudian merendahkan diri itu bukan suatu hal yang hina, dan justru kita diangkat derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wabillahi at-taufiq. Ada pertanyaan? Silakan. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, sedikit masalah lewat ini, masalah riba. Bagaimanapun kajian yang terus kita bahas mengenai riba, tapi yang namanya riba itu dari waktu ke waktu terus ada. Bahkan dia berkembang sampai kita tidak tahu lagi yang kita laksanakan sehari-hari itu ternyata juga riba. Jadi pertanyaan saya gini Pak, kalau kita tahu seseorang menghasilkan sesuatu dengan riba, apakah boleh kita memanfaatkan apa yang dihasilkan orang tersebut dengan harta riba tersebut? Apa contoh kita manfaatkan? Makan bersama aja inyo. Contoh makan umpamanya. Atau bisa juga Pak, jalan yang kita manfaatkan selama ini Pak. Saya rasa tidak ada jalan-jalan yang kita lewat ini yang terlepas dari riba. Kenapa? Karena pengusaha itu begitu dia dapat proyek, dia bangun jalan-jalan itu rata-rata dia menggunakan uang dari bank. Karena memang itu riba, bagaimana punya kita yang manfaatkan sesuatu yang kita tahu bahwa itu digunakan atau dihasilkan dengan uang riba. Baik, bagus, terima kasih. Ini sebenarnya cocok untuk menjawab orang yang anti riba. Jadi kata dia, kita tak boleh hidup dengan riba. Riba ni betul, riba berbahaya. Riba sangat berbahaya. Malah paling ringan daripada hukuman azab riba itu apa? Sama dengan dosanya berzina berapa kali dengan ibu kandung kita. Na'udzubillah. Itu saking bahayanya. Cuma dengan kondisi kita hari ini, kemana dengan tidak adanya riba? Jalan-jalan dibangun dengan riba tadi, kata apa? Kemana kita? Jadi kita nak pergi ke masjid. Bagaimana? Apakah kita tak berjalan lewat jalan yang dibangun dengan riba tadi? Bagaimana? Maka oleh karena itu, ada sesuatu yang ketika kita tidak meyakini bahawa itu daripada riba, tidak mengapa. Tapi kalau tahu dah, kita ditraktir oleh kawan. Tahu gitu, piti itu piti riba. Kita makan juga, itu tak bisa. Tapi kalau tak tahu kita, diajak kita makan, tak apa-apa, makan. Cuma jangan ditanya pula, ikut piti riba, kau tak, nyok aja. Jadi selagi tak mengetahui, kita tidak apa-apa.
Cuma Ustaz, kondisi sekarang ni susah dia Ustaz. Maka oleh kerana itu jelas-jelas Nabi kita mengatakan al-halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun. Nabi SAW mengatakan yang halal tu jelas, yang haram tu jelas, kata Rasulullah. Wa ma bainahuma, yang samar-samar di antaranya syubhat. Itu yang syubhat. Ini yang perlu untuk kita tinggalkan. Tapi kalau tu jelas dia halal, ambil. Jelas dia haram, ambil. Tapi kalau tak tahu kita antara iya dengan tidak, tinggalkan saja. Jadi Islam tu sudah jelas sebenarnya. Jadi seperti riba tadi, bagaimana dengan jalan-jalan yang dibangun tadi Ustaz? Itu ada kemaslahatan umum. Maka ada yang berpendapat bahwa di bank-bank syariat seperti itu, yang tahu kita ya. Apalagi seperti di Bank Rio kita itu ada yang disebut dengan yang namanya riba, pendapatan tidak halal. Pendapatan tidak halal ini tidak dijadikan kepada pendapatan bank, keuntungan bank, tidak dimasukkan. Tapi dia masuk kepada dana namanya qardul hasan. Dia masuk ke sana, boleh. Jangan dijadikan pendapatan bank. Kalau dijadikan dia pendapatan bank, ini tak boleh nih. Berarti pendapatan bank bercampur dengan yang haram, riba. Tapi diambillah pendapatan yang tidak halal tadi, namanya yang riba tadi, dimasukkan ke dana namanya qardul hasan. Qardul hasan ni boleh dijadikan untuk maslahat umum. Buat jalan, buat tepian, buat turap yang sudah sumur, sungai yang sudah mulai longsor-longsor. Buat untuk kepentingan umum, boleh. Untuk kepentingan pribadi tak boleh. Termasuklah pendapat sebagian ulama untuk bangun masjid tak boleh dari uang riba. Tapi kalau dari yang jalan tadi dan lain sebagainya, letaklah situ nak apa. Begitu dia. Contoh orang beli mobil, Pak. Kita tahu dia ambil mobil itu pakai uang bank. Bagaimana kalau kita bersama di dalam mobil itu misalnya? Bapak yakin dia ambil uang secara haram? Yakin, Pak. Artinya banknya dia membeli itu melalui kredit di bank misalnya. Ya mungkin banknya bank syariah macam mana? Ya kita anggap dia bank konvensional. Tak bisa, enggak. Kenapa kita kan rata-rata kan bank konvensional, Pak. Enggak bisa rata-rata. Kami enggak ada bank konvensional rata-rata macam mana rata-rata. Saya beginilah. Orang yang mengambil di bank konvensional bagaimana? Kita tahu umpamanya dia mengambil. Husnuzan itu lebih dipentingkan kepada saudara, Pak. Berbaik sangka itu lebih dipentingkan kepada saudara kita. Berbaik sangka. Yang jelas bukan betul-betul uang haram yang ia jadikan, tak apa-apa. Tapi kalau memang uang judi, uang rampasan dia jadikan, itu iyalah. Ya kepada intinya kalau menurut bapak tak naik, tak usah bapak naik mobil orang tu lah. Selesailah tu masalah. Jangan bapak ajak orang lain. Jangan bapak ajak orang lain. Begini, Pak. Ada juga yang berpendapat seperti ini, Pak ya. Katanya, Pak, ini saya baru dengar juga. Riba di zaman itu dikaitkan dengan konsumsi. Artinya, kalau seseorang meminjam untuk makan misalnya, Pak ya. Itu dah salah tu, Pak. Riba tidak berkaitan dengan makan saja. Fi kulli syai'in. Seluruhnya berkaitan dengan riba. Jual beli pakaian, jual beli kendaraan, jual beli onta, jual beli, ada riba di dalamnya, Pak. Bukan kepada makanan saja. Itu sudah salah. Pak, sekarang bank itu beroperasional dia butuh biaya, Pak. Dia butuh bayar gaji karyawan, bayar lampu, segala macam dia butuh. Apakah tidak boleh dia mengambil keuntungan untuk memperoleh tadi? Siapa yang tak boleh mengatakan boleh, tak apa-apa. Diakad. Maka oleh karena itu Islam itu menjaga ada akadnya di akdun itu. Nikah boleh tak, Pak? Di mana bolehnya menikah? Padahal menikah itu sama kerjanya dengan zina. Selesai masalah benar. Jual beli tadi kenapa dia halal? Karena ada akad. Kalau tak ada akad, bisa jadi dia haram. Sama, Pak. Zina ditiduri juga perempuan tu oleh orang. Kenapa dia haram? Karena tak ada akad. Kalau ada akad, boleh. Akadnya macam mana? Walinya menyerahkan. Ankahtuka. Aku nikahkan anak perempuanku kepada engkau dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai. Aku terima menikahi anak bapak dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai. Karena itulah maka perempuan tadi jadi halal.
Jual beli macam itu juga. Aku jual kepada engkau ini dengan harga sekian. Ialah aku beli dengan harga sekian. Itu menjadi halal. Tidak ada akad, maka dia menjadi haram. Itu dia. Itulah Islam itu. Ada akad. Akadlah yang menghalalkan, akad juga lah yang mengharamkan. Begitu dia. Jadi kalau bapak takut naik mobil tadi itu, bapak jangan tak usah pula tanya, ini pinjam ke bank kemarin ni kan. Tak usah pak, tersinggung orang nanti. Tersinggung kawan kau cakap kau kan. Pak kau piti halal kan pak nya kan. Sama dengan dalam kitab Ghayatul Bayan, ada dalam kitab Ghayatul Bayan syarah Zubat Ibn Ruslan. Syarat jadi imam itu, imam yang makruh itu adalah imam yang fasik. Siapa imam yang fasik? Imam yang imam yang hasil daripada anak zina. Itu imam fasik itu. Anak hasil daripada zina itu imam fasik. Tapi tidak akan mungkin kan? Imam tadi wak tanya sebelum salat, "Mam, imam anak zina?" Tidak mungkin kan? "Mam, ayah imam leh, amma ada sah nikahnya." Marah imam tu ke kita. Padahal memang disyaratkan dalam fikih seperti itu. Dalam kitab Ghayatul Bayan syarah Zubat Ibn Ruslan, mahlam menurut Imam Ahmad bin Hanbal tak sah dan haram hukumnya mengikut kepada imam fasik. Siapa imam yang fasik? Imam yang fasik, imam anak daripada anak zina. Ayah maknya berzina, lahir anak. Nama anak tadi itu, anak ni anak yang bagus. Banyak hafalan Qurannya, bagus akhlaknya. Jadi imamnya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal tak boleh mengikut. Dalam mazhab Syafi'i boleh, tapi makruh hukumnya. Tapi apakah setiap imam ke depan kita boleh bertanya? Tak boleh. "Mam, tunggu dulu mam, ada cik apa? Anak zina tak?" Apanya paknya imam tadi kan? Jadi bagaimana? Husnuzan. Elok sangka, oh imam kau ayahnya pasti orang elok, emaknya elok. Dah selesai, angkat Allahu Akbar, mengikut kepadanya. Tapi kalau kita ragu, tak usah, pulang saja kita. Hendak ada imam tu ajah tu kan tak salah, emak pernah jodoh tu kan jahil jadi gitu. Tak boleh. Tak boleh. Maka husnuzan paling diutamakan dalam pandangan Islam. Sama dengan duit tadi, Pak. Duit tadi, mobil ni. Ni mobil riba, naik tak? Jangan tanya pula. Ikut tu kau boleh kredit pun. Tang kata kontan kata kita kan. Tersinggung kan anda. Husnuzan penting. Ada yang lain silakan. Apa? Tidak ada difatwakan oleh MUI haram. Baru-baru ini ya. Tak boleh haram. Termasuk yang beli poin itu haram. MUI sudah memfatwakan haram. Baru beberapa minggu ini difatwakan oleh MUI. Haram hukum, tak boleh. Jangan main itu lah, aplikasi itu lah. Lain tak. Haram. Termasuk main saham apa segala macam. MUI sudah memfatwakan itu. Maka kita tak ada uang, bayangkan kita tak pegang uang, tapi bisa bertambah jumlah rekening kita. Dengan adanya poin itu. Ada, iya, dengan dijual apa macam. Gawat. Dengan. Ada yang lain silakan. Ada, alhamdulillah. Capek kami balik ke Pekanbaru. Silakan, Bu. Batas enggak. Jadi batasnya itu kan jelas di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza uqimatis shalah, apabila qamat sudah dikumandangkan, maka oleh karena itu segala sesuatu perkara yang di luar daripada tuntunan salat, maka hendaklah ia tinggalkan. Jadi ketika qad qamatis salatu qad qamatis salah, ketika itu dianjurkan kita berdiri dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhabnya Imam Maliki, sebelum qamat sudah diatur saf dulu. Itu dalam mazhab Maliki. Dalam Bahjatun Nufus, Imam Abi Jamrah menjelaskan itu. Kata imam berdiri. Imam berdiri dalam mazhabnya Maliki dianjurkan lebih awal. Berbeda dalam mazhab Syafi'i. Imam berdiri.
Berdiri imam, saf diatur dalam mazhab Maliki. Baru qamat. Jadi mazhab Maliki itu qamat, saf sudah diatur. Kalau dalam mazhab Syafi'i, qamat itu dikumandangkan dan kita dianjurkan berdiri itu ketika membaca qad qamatis salatu qad qamatis salah. Itu kita dianjurkan berdiri. Ada seorang syekh daripada syekh kami, iaitu Syekh Hasan Masyad rahimahullah ta'ala. Beliau tak sanggup berdiri kalau ketika setelah salat dan sebelum salat. Jadi beliau baru bisa beliau berdiri ketika membaca qad qamatis salah. Jadi umpamanya muazzin baca qad qamatis salatu qad qamatis salah. Beliau berdiri, setelah selesai salat tak sanggup lagi berdiri. Ya karena sepuhnya, karena usia beliau. Jadi itu dianjurkan ketika kita berdiri. Apakah dianjurkan lagi kita untuk membaca doa dan lain sebagainya? Tidak lagi. Doa itu bainal azan wal iqamah. Di antara azan dan iqamah. Itu yang tempat mustajab berdoa. Ketika qamat, jangan berdoa lagi. Jawab daripada qamat itu terlebih afdal. Sebagaimana kita menjawab azan. Bagaimana dengan salat Ustaz? Apakah kita batalkan? Jangan. Salat lanjutkan dulu. Musri'an. Agak segera, agak cepat sedikit salat kita. Tapi kalau salat sunat kita itu baru dulu. Baru saja kita angkat takbir. Allahu Akbar. Orang qamat. Kalau kita lanjutkan salat kita, kita akan tertinggal 1 rakaat. Lebih elok batalkan salat sunat. Tapi kalau kita bisa laju salat dan tidak akan tertinggal 1 rakaat kalau kita melanjutkan salat, maka lebih elok kita melanjutkan salat. Jangan kita batalkan salat kita. Tengok situasi. Kan kadang ada juga imam ni menunggu dulu, ditunggunya orang. Tunggu orang salat sunat dulu. Ditunggunya, alhamdulillah. Yang cepat kita batal. Ini ada orang yang kadang dah nampak dia muazzin togak, hanya semayangnya itu bolok-olok namanya. Dah nampak muazzin nak berdiri, dia salat juga dia lagi. Jangan. Berarti kalau dah nampak muazzin berdiri, berarti tanda iqamah akan dilakukan. Begitu dia maksudnya. Itu dia. Jadi doa itu antara azan dan qamat. Setelah qamat tak lagi berdoa kita. Dianjurkan menjawab apa yang dibaca oleh si muazzin tadi. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.